Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing dengan teman-teman semuanya tentang pentingnya mencintai diri sendiri atau biasa kita kenal dengan self love. Di sini teman-teman tahu nggak kira-kira apa sih self love itu? Tahu, cinta, mencintai diri sendiri. Oh ya, Betul sekali. Jadi teman-teman, self love itu merupakan konsep di mana kita harus bisa menerima diri kita, menerima kelemahan kita, menerima kegagalan kita, menerima kekuatan kita, dan intinya yang tetap berkaitan atau berhubungan dengan emosi kita. Nah, aku mau tanya kepada teman-teman, kira-kira teman-teman sudahkah kalian mencintai diri kalian sendiri? belum. Nah, pasti teman-teman banyak yang lebih peduli terhadap orang lain dibandingkan peduli dengan dirinya sendiri, betul? Nah, itulah yang banyak terjadi, teman-teman. Banyak orang yang mengabaikan untuk mencintai dirinya sendiri dan lebih memilih untuk mencintai atau mempedulikan orang lain sekeliling kita. Nah, bisa jadi teman-teman, orang yang seperti itu, yang lebih mempedulikan orang lain adalah orang yang beranggapan bahwasanya tidak mementingkan diri sendiri adalah suatu hal yang baik. Dan sebaliknya, seorang yang self-love atau terlalu mencintai dirinya sendiri adalah orang yang egois. Dan hal inilah yang membuat seseorang itu lebih memilih untuk mencintai orang lain daripada mencintai dirinya sendiri. Ya, memang benar, memperdulikan orang lain adalah sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang baik. Tetapi itu tidak boleh jika harus mengorbankan kesejahteraan kita sendiri. Sehingga sebisa mungkin kita untuk meluangkan waktu kita untuk mencintai diri sendiri. Nah, teman-teman, pentingnya mencintai diri sendiri ini merupakan suatu hal yang penting. Karena dalam agama Islam juga mengharuskan kita untuk mencintai diri kita sendiri. Selain itu, mencintai diri kita sendiri juga memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah bisa membantu mengurangi stres. Nah, teman-teman, ketika kita mencintai diri kita sendiri, pasti kita akan lebih baik dalam mengenali tanda-tanda kelelahan tubuh kita. Dengan begitu, kita akan dapat lebih bijak lagi dalam mengambil langkah dalam menghadapi suatu permasalahan yang bisa membuat kita stres. Kemudian yang kedua, teman-teman, dengan kita mencintai diri kita bisa mengembangkan kebiasaan yang lebih sehat. Kita ambil contoh nih ya, teman-teman, seseorang yang sangat-sangat suka merokok. Pasti orang merokok itu kan tidak sehat kan? Nah, ketika orang merokok itu memilih untuk mencintai dirinya dan memilih untuk berhenti merokok, maka disitulah kesehatan mereka akan lebih diutamakan. Kemudian yang ketiga, teman-teman, manfaatnya adalah untuk meningkatkan ketahanan emosional. Ketika kita mengalami keputusasaan, pastinya kita banyak menyalahkan diri kita sendiri, betul? Ya. Kemudian kita menganggap diri kita adalah sebagai sumber masalah, betul? Nah, namun teman-teman, kita harus bisa mengubah mindset kita. Bahwasanya setiap kesalahan itu pasti ada hikmahnya. Nah, kalau kita bisa membiasakan hal ini, maka perlahan akan bisa membangun ketahanan emosional, akan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian yang keempat, bisa meningkatkan hubungan kita dengan orang lain. Teman-teman pernah mendengar tidak kalimat kamu tidak akan benar-benar bisa mencintai orang lain sampai kamu benar-benar bisa mencintai diri sendiri? Pernah mendengar? Ya. Nah, maka dari situ teman-teman, self love ini sangatlah penting. Apabila kita akan paham dengan diri kita sendiri, kemudian kita akan mampu untuk mengidentifikasikan jenis hubungan apa sih yang akan kita inginkan atau yang tidak kita inginkan. Sehingga kita akan tahu mana sih misalnya teman yang benar-benar tulus, mana sih teman-teman yang sekedar berpura-pura. Kemudian teman-teman, yang terakhir adalah dapat menginspirasi orang lain. Nah, ketika kita bisa memenuhi kebutuhan cinta untuk diri kita sendiri dan akhirnya kita mencapai sukses
dan dengan konsen tersebut kita mencintai diri kita sendiri, kita bisa sukses, maka hal tersebut pasti akan bisa menginspirasi banyak orang. Lalu gimana sih caranya agar kita bisa lebih mencintai diri kita? Yang pertama adalah kita harus membiasakan diri kita untuk baik kepada diri kita sendiri. Dikala kita sedih, putus asa, melakukan kesalahan, dikala kita gagal dalam mencapai apa yang kita inginkan, sebelum itu mengganggu pikiran kita, maka alangkah baiknya sebelum kita menjudge diri kita, sebelum kita marah terhadap diri kita, coba berbuatlah baik terhadap diri kita. Kita bisa beranggapan bahwasanya tidak apa-apa. Kita sudah berusaha sekuat mungkin. Kita sudah berusaha sebaik mungkin. Apa yang terjadi mungkin sering di luar kendali kita. Kalau hari ini hasilnya masih mengecewakan, masih ada hari esok untuk kita terus mencoba. Kemudian yang kedua, teman-teman, perlu diingat bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti mengalami stres, pernah mengalami frustasi, pernah mengalami marah, gagal, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, coba kita lihat orang sekeliling kita ada nggak yang sempurna? Tidak ada, karena memang setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing. Kita saja bisa memaklumi orang lain kalau orang lain itu memiliki kekurangan, tidak sempurna. Lalu kenapa kita tidak bisa memahami diri kita kalau kita itu orang yang tidak sempurna juga? Mungkin kita sering dituntut oleh orang lain, kamu harus jadi seperti ini, kamu harus jadi seperti ini, sedangkan orang yang menuntut kita adalah seseorang yang belum tentu sempurna. Jadi teman-teman perlu kita sadari bahwasanya nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan dengan melatih mindfulness. Artinya tidak mudah untuk memberikan judgement apa yang kita pikirkan atau kita rasakan. Karena hal tersebut akan menyusahkan kita untuk mencintai diri kita sepenuhnya. Karena kita tidak bisa mengenali diri kita. Jadi pada intinya adalah setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing. Jadi teman-teman, orang yang cinta akan dirinya adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Cinta diri ini sangatlah berpengaruh teman-teman pada kehidupan sehari-hari. Karena seseorang yang tidak mencintai dirinya, ketika dia melakukan kesalahan kecil, dia akan mencambuk dirinya dengan perkataan-perkataan yang negatif dan pasti bisa membunuh mentalnya sendiri. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama untuk mencintai diri kita sebelum mencintai orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.